Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Senjani dengan NPM 2014051037 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi yaitu suatu rangkaian yang dapat dibuat dalam bentuk tabel suatu kelompok data yang menunjukkan sebaran data hasil observasi dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi digambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tujuan dibuatnya tabel distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan juga mudah dibaca sebagai informasi. Menurut para ahli, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan kriteria tertentu, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Jenis yang pertama adalah distribusi frekuensi biasa, di mana distribusi frekuensi hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Distribusi frekuensi biasa dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Lalu, distribusi frekuensi peristiwa atau kategori, di mana distribusi pembagian kelasnya berdasarkan data atau kelompok data yang ada. Jenis yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Frekuensi relatif memiliki rumus sama dengan Fi dibagi sigma F dikali 100. Fi adalah frekuensi dari interval kelas dan sigma F adalah jumlah dari frekuensi seluruhnya. Frekuensi relatif dapat dibuat dalam 3 bentuk, yaitu perbandingan, desimal, dan persen. Nah, bentuknya dia kalau perbandingan kayak gini aja. Terus kalau yang desimal, ini hanya tinggal dibagi aja. 2 dibagi 50, 0,04. Dan kalau dijadiin persen, dari desimal ini tinggal dikali 100% aja. Jenis ketiga yaitu distribusi frekuensi kumulatif, merupakan distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang dijumlahkan. Nah, distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi kurang dari, di mana memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari batas kelas suatu interval tertentu, dan distribusi frekuensi lebih dari, di mana memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut dengan ogif, yaitu poligon frekuensi kumulatif. Yang pertama ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini udah ada contoh datanya. Kan udah disajiin tinggi badan sama frekuensi. Nah, untuk mencari kumulatif kurang dari, ini kita harus tahu batas kelasnya. Batas kelasnya ini 140, jadi ditulis aja yang kurang dari 140 jumlahnya ada berapa, kan nggak ada jadinya 0. Terus yang kurang dari 145 ini kan ada 2 ya, jadinya 2. Terus yang kurang dari 150 jadinya 0 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 6, dan seterusnya sampai yang kurang dari 175 ini yang dijumlahin semuanya dapatnya 50. Nah, untuk membuat kurva ogifnya ini, di sumbu X-nya ini kita sajiin si tinggi badannya, terus di sumbu Y-nya kita sajiin jumlah frekuensi kumulatifnya dari masing-masing kelas. Terus dibikin kurva, jadinya bentuknya naik. Ini namanya data positif karena dia kurvanya eksponensial. Kemudian ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau yang lebih dari sama aja, tinggal diubah jadinya yang datanya pakai simbol lebih dari. Nah, frekuensi yang lebih dari 140 ini kan
semuanya ya, berarti ada 50. Terus kalau yang lebih dari 45, 50 dikurangin frekuensi yang interval kelas pertama dikurang 2, jadinya 48. Terus yang lebih dari 150, berarti kan 50 dikurang 2 dikurang 4, jadinya 44. Kemudian yang lebih dari 155 tinggal dikurang juga, 50 dikurang 4 dikurang 10 sama dengan 34 dan seterusnya sampai dia sampai yang lebih dari 175 ini kan nggak ada, jadinya 0. Terus untuk membuat kurva Ogifnya sama aja kayak yang tadi, dimasukin datanya, terus diperoleh kurva bentuknya turun. Ini namanya kurvanya negatif. Selanjutnya ada contoh soal. Sini contoh soalnya bentuknya data kelompok. Itu dari hasil pengukuran diameter pipa-pipa yang dibuat oleh mesin dalam mm atau milimeter terdekat, diperoleh data sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut dan tentukanlah modus dan mediannya. Ini tuh disebutnya data acak atau data mentah. Nah, penyelesaiannya yang pertama, ini kita harus urutkan data dari yang terkecil ke data terbesar. Ini udah diurutkan jadinya kayak gini. Terus yang kedua, kita nyari jangkauan. Jangkauan ini rumusnya nilai maksimum atau nilai tertinggi dikurang dengan nilai minimum atau yang terkecil. Jadi 82 dikurang 65 jadinya 17. Kemudian yang ketiga kita nyari K. K ini adalah kelas. Rumusnya ini 1 ditambah 3,3 log N. Nah, disubstitusiin aja datanya, semuanya ini jumlahnya ada 40. Terus diperoleh data kelas, data untuk kelasnya ini ada 6. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas ini rumusnya jangkauan dibagi K. Jadi 17 dibagi 6 ini 2,8, dibulatkan jadi 3. Terus tinggal masukin aja ke sini. Yang pertama ini kelasnya ini kan ada 6 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus panjang kelasnya ini 3. Jadi dari data terkecil ini kita bikin jadi 3 langkah gitu. Jadi 65, 66, 67. Selanjutnya 68, 69, 70 dan seterusnya. Terus frekuensinya ini kita hitung dari data yang di sini. Nah, dapat jadinya totalnya pas 40. Nah, soal yang pertama ini mencari modus atau MO. Modus data kelompok punya rumus yaitu TB ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Nah, yang pertama ini kita harus cari frekuensi yang nilainya paling banyak. Jadi dari data yang di sini cari frekuensi yang paling banyak. Yang paling banyak itu di sini nih, di frekuensi ke-13, yaitu kelas ke-4 dengan datanya ini 74 sampai 76. Jadi kelas modusnya ini 74 sampai 76. Terus TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah ini rumusnya batas bawah kelas dikurang dengan ketelitian data. Nah, ketelitian data ini juga tergantung dari data yang di sini. Kalau misalnya datanya dalam bentuk bilangan bulat, artinya nggak desimal gitu, dikurangnya 0,5. Tapi kalau misalnya dia desimal, dikurangnya dengan 0,05. Nah, jadi kan tadi 74 ya batas bawahnya, dikurang dengan ketelitian data dikurang dengan 0,5 jadinya 73,5. Terus D1 ini frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Jadi di sini ada 13 dikurang dengan data sebelumnya, kan frekuensi sebelumnya 12 jadinya 1. Nah, kalau yang D2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelahnya. Jadi 13 dikurang 4 itu dapat 9. Nah, panjang kelasnya tadi
udah diketahui yaitu ada 3. Jadi udah dapat kayak gini, tinggal disubstitusiin aja, dapatnya yaitu 73,8. Nah, jadi nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 73,8. Nah, soal yang kedua yaitu mencari median. Median yaitu nilai tengah. Untuk rumusnya data kelompok ini yaitu TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi F median dikali panjang kelas. Nah, cara nyari kelas mediannya ini rumusnya setengah N. N-nya ini kan 40 sama dengan 20. Maksud dari 20 ini frekuensi yang kita hitung 20 ini letaknya ada di kelas mana. Jadi tinggal ditambah aja 3 ditambah 6 9, terus 6 ditambah 12 21. Nah, berarti di 21 ini letaknya ya, letak si kelas median. Berarti kelas median ini ada di 71 sampai 73. Terus TB ini kan tepi bawah. Tepi bawahnya si kelas median berapa? Jadi 71 dikurang 0,5 jadinya 70,5. Kemudian FK ini frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif frekuensi yang dijumlahin tapi sebelum frekuensi yang jumlah frekuensi si kelas median ini. Jadi ada 9. Kemudian frekuensi mediannya ada berapa? Ada 12 frekuensi mediannya. Terus panjang kelasnya udah diketahui yaitu ada 3. Terus udah ketemu datanya kayak gini, dimasukin aja atau disubstitusiin. Nah, ketemu nilai tengahnya yaitu 73. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.